Mengapa sebuah batu dicium jutaan orang setiap tahun? Mengapa umat Islam melempar batu untuk mengusir setan? Dan mengapa banyak ritual Islam berkisar pada benda mati yang tak bicara, yaitu batu? Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak-jejak simbolisme batu dalam Islam, dari Hajar Aswad hingga batu nisan, dari Gua Wahyu hingga kisah batu yang lari membawa baju Musa. Pertanyaannya sederhana, tapi mengusik. Apakah ini sisa warisan paganisme, atau ada makna spiritual yang lebih dalam? Hajar Aswad. Batu hitam di sudut Ka'bah ini menjadi salah satu objek paling sakral dalam Islam. Dipercaya turun dari surga, dan akan bersaksi di hari kiamat atas siapa saja yang menciumnya. Lebih jauh lagi, sebagian riwayat menyebut bahwa Hajar Aswad dapat menghapus dosa orang yang menyentuh dan menciumnya, seolah batu ini menjadi alat penebusan moral. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin benda mati menjadi pembersih dosa? Apakah pengampunan dosa dalam Islam bisa diperoleh dari kontak fisik dengan batu, bukan dari pertobatan dan perubahan hati? Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Kalau bukan karena Rasulullah menciummu, aku takkan menciummu." Hadis Sahih Bukhari. Pernyataan ini mengandung paradoks. Menghindari penyembahan batu, tapi tetap memberinya tempat sentral dalam ibadah. Ini adalah bentuk dualisme dalam ritual Islam. Menghindari penyembahan batu, tapi tetap memberinya tempat sentral dalam ibadah. Seluruh ibadah haji berkutat pada batu. Ka'bah adalah bangunan batu yang dikelilingi dalam tawaf. Lalu ada makam Ibrahim, batu yang dipercaya memuat jejak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Batu-batu ini tidak disembah secara eksplisit, tapi diberi penghormatan, disentuh, dicium, dan dilestarikan dengan penuh sakralitas. Setiap musim haji, jutaan muslim berkumpul untuk melempar batu kerikil ke tiga pilar. Simbol pengusiran setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Batu di sini menjadi alat ibadah, bahkan media perlawanan spiritual terhadap kejahatan. Simbolisme ini sangat kuat, tapi juga mirip dengan ritual purba pengusiran roh jahat. Beberapa kisah Nabi bahkan melibatkan batu secara literal. Dalam hadis sahih, Nabi Musa mandi telanjang, dan pakaiannya dibawa kabur oleh batu. Musa pun mengejar dan memukul batu itu sampai membekas. Cerita ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin batu bisa mencuri pakaian? Apakah ia punya tangan? Punya niat? Dan mengapa Tuhan mengizinkan nabinya dikejar rasa malu, telanjang, demi sebuah pelajaran? Jika kita tak percaya pada film kartun, bagaimana bisa kita menerima ini sebagai sejarah suci? Dalam hadis lain, batu memberi salam kepada Nabi Muhammad saat berjalan di Mekah. Dan di akhir zaman, dikatakan batu akan bicara, memberitahu muslim di mana musuh bersembunyi. Kita patut bertanya, jika batu bisa bicara, mengapa hanya dalam konteks peperangan? Apakah batu akan menjadi alat spionase sakral? Dan bukankah ini memberi gambaran dunia masa depan yang absurd, di mana benda mati menjadi detektor musuh berdasarkan agama? Apakah ini nubuat, atau sekadar alegori yang salah dipahami secara literal? Batu juga menjadi simbol keabadian dalam kematian. Kuburan muslim ditandai oleh batu nisan sederhana, lambang kerendahan hati sekaligus keabadian. Dalam hukum hudud, pelaku zina muhsyan dilempari batu sampai mati. Rajam, meski tidak disebut dalam Al-Quran, tetap dijustifikasi melalui hadis sahih. Batu di sini bukan lagi simbol, namun, simbolisme batu dalam Islam tak berhenti di ritual. Ia juga hadir dalam kisah mukjizat. Dalam kisah Nabi Saleh, mukjizat terbesar yang diberikan Tuhan kepada kaum Samud adalah seekor unta betina yang keluar dari batu. Seekor unta hamil 10 bulan, keluar begitu saja dari sebongkah batu besar.
Mukjizat ini menjadi ujian bagi kaumnya, siapa yang beriman, dan siapa yang durhaka. Tapi mari kita tarik napas, dan bertanya dengan tenang. Bagaimana mungkin seekor makhluk hidup, berukuran besar, dengan janin di dalam tubuhnya, tiba-tiba muncul dari benda padat yang tak hidup? Batu, melahirkan unta? Secara biologis, ini bukan hanya mustahil, ini menabrak semua hukum alam. Apakah ini alegori? Atau literal seperti yang dipercaya mayoritas muslim? Jika literal, maka batu dalam kisah ini bukan hanya simbol, ia adalah rahim mukjizat. Dan sekali lagi, benda mati menjadi pelaku utama dalam cerita ilahi. Ada pula aspek sehari-hari yang tetap berkutat pada batu. Misalnya, anjuran Nabi agar cebok menggunakan 3 batu bila tidak ada air. Hadis-hadis ini dianggap sakral dan dijadikan rujukan fikih. Tapi mari berpikir jernih. Mengapa ini dianggap sebagai perkataan sakti Nabi? Bukankah ini hal yang sangat lumrah di wilayah yang tak punya akses air? Bagaimana orang-orang pra-Muhammad membersihkan diri di gurun? Tentu dengan benda apapun yang tersedia, daun, pasir, batu. Ini bukan ilmu baru. Ini hanya akal sehat. Namun, dalam Islam, kebiasaan praktis ini diangkat menjadi hukum suci. Dalam banyak budaya pra-Islam, batu adalah objek sakral. Zu al-Halasah, batu suci yang disembah Arab pagan, dihancurkan Nabi Muhammad. Namun dalam Islam sendiri, batu seperti Hajar Aswad tetap disakralkan, dan disujuti serta disembah. Sebagian sarjana menyebut ini sebagai bentuk transisi. Dari penyembahan batu menjadi penghormatan simbolik. Tapi kritik rasional bertanya, bukankah peran batu dalam Islam terlalu menonjol untuk sebuah agama yang menolak penyembahan benda? Batu, diam, tapi saksi. Dalam Islam, batu adalah pengingat, media, bahkan pelaku dalam cerita suci. Dari Ka'bah sampai Jumrah, dari Musa sampai Mahsyar. Pertanyaannya tetap terbuka. Apakah ini simbolisme spiritual yang luhur? Ataukah sisa-sisa warisan purba yang disamarkan dalam lapisan teologis? Perbandingan, Islam versus kekristenan tentang batu. Mari kita bandingkan dengan kekristenan. Dalam Islam, batu adalah objek nyata yang dihormati secara fisik. Dicium, disentuh, dilempar, dan dipercaya bisa menghapus dosa. Ritual fisik yang melibatkan batu menjadi bagian inti dalam ibadah, dari tawaf, lempar jumrah, sampai mencium Hajar Aswad. Sebaliknya, dalam kekristenan, batu adalah simbol, bukan objek ibadah. Yesus menyebut muridnya Simon dengan nama baru, Petrus, yang berarti batu karang. Bukan karena Petrus adalah benda keras, tapi karena iman dan keteguhan hatinya dianggap sebagai fondasi gereja. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kitab Matius 16 ayat 18. Tak ada umat Kristen yang mencium batu Petrus, atau menyembah batu tempat Yesus berdiri. Semua bersifat simbolik dan spiritual. Lebih dari itu, dalam Perjanjian Lama, batu adalah metafora tentang kekuatan Tuhan, bukan alat penghapus dosa. Raja Daud berseru dalam Mazmur, "Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Kitab Mazmur 18 ayat 2. Kalimat ini puitis dan dalam. Batu di sini bukan benda mati yang disakralkan, melainkan lambang dari kekokohan, keteguhan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan adalah batu karang yang kokoh, bukan batu yang dikejar atau dicium. Ya, Penutup. tetapi kelihatannya Batu sangat dalam unik dua juga agama sih. ini memuat Ada kontras yang pintu, mencolok. jendela, dan AC juga. Dalam Islam, batu adalah aktor dalam sejarah suci. Membawa salam, mencuri baju, menghapus dosa, bahkan jadi tempat keluarnya unta. Dalam kekristenan, batu adalah simbol iman dan perlindungan Tuhan. Batu tidak memiliki peran mistis, karena penebusan dosa hanya datang dari Tuhan, bukan dari benda mati. Pertanyaannya jelas.
Apakah menyentuh batu bisa menggugurkan dosa? Apakah batu bisa berbicara, berlari, atau bersaksi di akhirat? Jadi sangat jelas bahwa batu-batu ini adalah sisa dari tradisi penyembahan berhala yang belum sepenuhnya ditinggalkan.